Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rapi Yunarti Adisti. Saya salah satu siswi di sekolah ternama, yaitu SMK Negeri 1 Cianjur. Langsung saja perkenalkan, sebelah saya ada kakak saya yang bernama Tia Fitriani. Dia salah satu karyawati di sebuah restoran. Langsung saja kita akan berwawancara kepada kakak saya. Sedikit banyak kita akan berbincang tentang COVID-19 ini. Kak, bagaimana menurut kakak tentang COVID-19 ini? Menurut saya, COVID-19 ini adalah suatu wabah yang memang benar-benar mengancam, keadaannya yang memang benar-benar mengancam kita. Terutama di tanah air ini kita merasakan adanya banyak sekali dampak yang memang benar-benar cukup fatal untuk aktivitas kita. Jadi kan aktivitas kita terganggu. Pada awalnya mereka itu berburu tentang adanya panic buying itu. Jadi mereka berburu-buru di suatu supermarket atau suatu pusat perbelanjaan. Mereka itu berburu tentang bahan pokok, betul, yang pertama. Yang kedua tentang masker, hand sanitizer. Malah di tanah air ini kita pernah merasakan namanya masker dan hand sanitizer itu memang benar-benar langka dan susah didapatkan. Menurut saya COVID-19 ini memang benar-benar menjadi suatu acuan atau suatu ancaman yang memang benar-benar mengancam keadaannya. Tapi lepas dari itu, kembali lagi kepada diri kita sendiri. Maksudnya kita yang memang benar-benar ada di dalamnya, di suatu wadah tersebut, harus menyadari bahwa kita harus benar-benar menyadari keadaannya, harus benar-benar mengenalinya, meskipun kita tidak pernah atau kita tidak tahu dan tidak melihat langsung orang yang terkena virus tersebut, tetapi kita bisa tahu mereka itu atau ciri-cirinya, dan bahkan kita harus mengerti untuk menjauhi, termasuk kita harus tahu tentang protokol kesehatan. Yang pertama, yang lebih utama itu, jadi harus bisa mencuci tangan rutin minimal 20 detik. Cuci tangan itu semua karena gitu sih menurut saya. Jauh dekatnya seperti itu COVID-19 deh. Oh, kalau dampak tentang COVID-19 itu ada atau tidak? Kalau dampak kita pasti merasakannya, termasuk kamu juga kan. Kamu sekarang sekolah, terus kamu merasakan dampak dari sekolah, dari COVID-19 ini. Sekolah kamu bagaimana? Yang pertama, tidak bisa bertatapan langsung dengan guru, tidak bisa belajar bersama dengan teman. Memang pertama bisa bertatapan dengan guru, Zoom atau video call bersama guru, membahas tentang pelajaran. Memang tidak bisa langsung mengobrol dengan rekan kerja dengan rekan teman, kecuali adanya grup. Itu memang bisa membuat kita lebih dekat. Cuman sayangnya tidak bisa bertatapan langsung atau bekerja kelompok bersama teman. Dampak yang lainnya juga termasuk khususnya kakak gitu ya, kerja di restoran. Kakak ngerasain gimana rasanya kerja di restoran dalam keadaan COVID. Jadi awal-awal memang restoran kakak down sekali gitu kan. Mungkin bukan hanya di restoran saja, pusat perbelanjaan yang lain ataupun toko-toko yang lain pasti pernah merasakan dampaknya itu. Awal-awal mereka pasti merasakan penurunan penjualan, terutama memang pertama kan jadi orang-orang itu takut, tapi mereka harus memenuhi protokol kesehatan gitu, datangnya jadi harus pakai masker, ada dicek dulu suhu tubuh, terus langsung cuci tangan ya. Jadi sadar diri kita sendiri lah gitu, kalau misalkan protokol kesehatan itu memang benar-benar untuk kita dan untuk orang lain. Kita juga pakai masker bukan untuk melindungi diri sendiri juga, tapi melindungi orang lain. Atau kita nanti wallahu alam kita yang terkena, terus kita nggak pakai masker, kita kan menularkan untuk orang lain. Nah takutnya seperti itu. Kalau harapan kakak setelah COVID ini berlalu bagaimana? Kalau misalkan harapan sih, harapan semua orang pasti ya COVID-19 ini pengennya cepat berlalu gitu. Soalnya memang benar-benar mereka merasa terganggu
akan adanya COVID ini, bukan terganggu atau apanya, mungkin mereka terganggu aktivitasnya, lebih ke aktivitas. Jadi mereka kayak yang kita kalau kerja dalam misalkan suatu kantor, kita kan ada apa namanya, ruangan bersekat, mungkin itu masih bisa digunakan, tetapi ada kalanya menjaga jarak yang pertama. Kedua, kita harus ada juga apa namanya, mungkin ada kerja shift untuk tidak banyak orang dan berkerumun. Itu kan yang paling penting, kita tidak boleh untuk berkerumun. Sedangkan salah satu perusahaan kadang-kadang ada yang memiliki banyak karyawan gitu. Tetapi tadi yang kakak bilang, kembali lagi kepada diri kita sendiri yang bisa menjaga kesehatan diri sendiri untuk orang lain. Harapannya ya pasti semua orang sama, kepengen atau pingin atau maunya itu mereka COVID ini cepat berlalu. Yang paling utama sih agar aktivitas normal kembali lah, seperti kita kalau beribadah itu selalu ke masjid gitu kan, kepengennya. Terus sekolah juga masih dibuka, agar kita belajar langsung itu tidak bosan gitu. Biar kita ada jeda waktu untuk istirahat atau apa. Kan kalau misalkan sekolah normal itu memang benar-benar kerasa gitu kan ke diri kitanya. Kayak juga kerja normal, kita pokoknya aktivitas normal kembali, itu sih yang paling penting harapannya. Oke kak, kalau gitu terima kasih saya ucapkan kepada kakak atas wawancara hari ini. Semoga kita sehat dan dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harapan kita semua untuk cepat COVID ini berlalu. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.